Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Alfansyah, kelas 11 AKL. Sini saya akan menjelaskan soal 2. Pada tanggal 2 dibeli barang dagangan PT Indofood sebesar 10 juta dengan nomor faktur 120 syarat 3/15 N/30. Kita masukkan ke jurnal pembelian. Keterangan PT Indofood, termin 3/15 N/30, nomor bukti FPB 01, debit purchase 10 juta, kredit akun payable 10 juta. Terus tanggal 3 dibeli barang dagangan dari PD Hijau sebesar 1.500.000 secara tunai. Kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Keterangan PD Hijau, nomor bukti BKK 11, debit akun payable 1.500.000. Terus pada tanggal 4 dijual barang dagangan kepada PD Micu sebesar 2.500.000 dengan nomor faktur 221 syarat 2/10 N/30. Kita masukkan ke jurnal penjualan. Keterangan PD Micu, termin 2/10 N/30, debit akun receivable 2.500.000, kredit sales of merchandise 2.500.000. Terus pada tanggal 5 diterima pengambilan barang dagangan dari PD Micu sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Tanggal 5 ya masukin ke jurnal umum. Keterangannya, debitnya merchandise, kreditnya akun receivable, debit 500, kredit 500, total jadi 500. Lalu pada tanggal 6 dijual barang dagangan kepada PD Sukma sebesar 1 juta secara tunai. Tanggal 6 kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Keterangan pelunasan tunai, nomor bukti BKM 11, debit cash in bank 1 juta, debit cash in bank 1 juta, kreditnya sales of merchandise 1 juta. Lalu pada tanggal 7 dijual barang dagang kepada PD Melati sebesar 2 juta dengan syarat EOM nomor faktur 225. Tanggal 7 kita masukkan ke jurnal penjualan. Keterangannya, PD Melati, termin EOM, debit akun receivable 2 juta, kreditnya sales of merchandise 2 juta. Lalu pada tanggal 8 diterima pelunasan dari PD Melati sebesar 1 juta. Tanggal 8 kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Keterangan bayaran piutang, nomor bukti BKM 11, debit cash in bank 1 juta, kredit akun receivable 1 juta. Lalu pada tanggal 9 dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 250. Tanggal 9 kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Keterangan PLN, nomor bukti BKK 11, debitnya akun payable salah. Tanggal 9 kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Keterangan PLN, nomor bukti BKK 11, debitnya mon 2 akun
Pada tanggal 9 kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Keterangan PLN, nomor bukti BKK 11, debit dengan lain-lain, sama akun electricity expense amount 250. Lalu pada tanggal 10 dibayar semua utang kepada PT Indofood. Kita masukkan lagi ke jurnal pengeluaran kas. Keterangannya PT Indofood, nomor bukti BKK 11, debit akun payable 10 juta. Terus kreditnya cash diskon 300.000. Lalu pada tanggal 11 diterima sisa piutang dari PD Melati. Kita masukkan ke penerimaan kas. Keterangan pelunasan piutang, nomor bukti BKM 11, debit cash in bank 1 juta, kredit akun receivable 1 juta. Lalu pada tanggal 12 diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar 150. Tanggal 12 kita masukkan juga ke jurnal penerimaan kas. Keterangan Bank ABC, nomor bukti BKM 11, debit cash in bank 150, kredit ada dong kosong. Itu mah amount. Bukan ya? Berarti nggak usah disebut ya? Nggak usah. Udah langsungnya lanjut amount. Udah terpotong ya? Iya gampang. Udah langsung, berarti nomor 13 dong. Oh. Pada tanggal 13 dijual barang dagangan kepada PD Bara sebesar 2.500.000 dengan syarat 2/10N/30. Nomor faktur 229. Tanggal 13 kita masukkan ke jurnal penjualan. Keterangan PD Bara, termin 2/10N/30, debit akun receivable 2.500.000, kredit sales of merchandise 2.500.000. Terus pada tanggal 14 dijual peralatan kantor bekas besar. Pada tanggal 14 dijual peralatan kantor bekas sebesar 500.000 kepada PD Micu. Kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Keterangannya penjualan peralatan, nomor bukti BKM 11, debit cash in bank 500, kredit sales of merchandise 500. Lalu pada tanggal 15 dibeli barang dagangan dari PT Batin sebesar 5 juta dengan syarat 3/15 N/30. Nomor faktur 121. Kita masukkan ke jurnal pembelian. Keterangannya PT Batin, termin 3/15 N/30, nomor bukti FPB 02, debit cash 5 juta, kredit akun payable 5 juta. Lalu tanggal 16 dijual barang dagangan kepada PD Sukma sebesar 500 dengan nomor faktur syarat 3/15 N/30 dengan syarat EOM. Kita masukkan ke jurnal penjualan. Tanggal 16 kita masukkan ke jurnal penjualan. Keterangannya PD Sukma, termin 2/10N/30, debit akun receivable 500, kreditnya sales of merchandise 500.000. Lalu rekapitulasinya dari jurnal sebelumnya, yaitu rekapitulasi jurnal penerimaan kas, nomor akun 111
total debit 3.650.000, nomor akun 11500, total kredit 2 juta, nomor akun 41100, total kredit 1.500.000, nomor akun 8.110.000, total kredit 150.000 dengan jumlah 3.650.000. Rekapitulasi jurnal penjualan, nomor akun 11300, total debit 7.500.000, nomor akun 41100, total kredit 7.500.000 dengan jumlah 7.500.000. Rekapitulasi jurnal umum, nomor akun 11300, total debit 500.000, nomor akun 5140, total kredit 500.000. Rekapitulasi jurnal pengeluaran kas, nomor akun 21200, total debit 11.500.000, nomor akun 11100, total kredit 11.750.000, nomor akun 61200, total debit 250.000 dengan jumlah 11.750.000. Dan terakhir rekapitulasi jurnal pembelian, nomor akun 5110, total debit 15 juta, nomor akun 21200, total kredit 15 juta dengan jumlah 15 juta. Sekian penjelasan yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.